Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umulhar Amin dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini, saya akan membahas materi landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Adapun materinya, materi yang pertama adalah landasan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Terdapat beberapa landasan. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Landasan berikutnya adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dan alinea keempat. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Periode pemerintahan yang pertama adalah masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Periode pemerintah selanjutnya adalah masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai garis besar haluan negara berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri. Manifesto tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang tidak terlepas dari sejarah Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Periode pemerintahan selanjutnya adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. Di antaranya adalah Ketetapan MPRS nomor 12/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri
Republik Indonesia dipertegas lagi dalam Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara tanggal 22 Maret 1973 yang berisi 1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. 2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. 3. Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaan tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Periode pemerintahan selanjutnya adalah Pasca Orde Baru atau periode reformasi. Pasca Orde Baru atau dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, secara substansif landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997, yang kemudian dapat mengancam integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Materi berikutnya adalah tujuan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah tadi materi landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Semoga materi dapat dipahami dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.